Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah, baik, sehat. Mudah-mudahan ibu-ibu juga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memujinya dengan membaca tahmid, membaca tasbih, karena sampai sekarang Allah masih berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kita iman, hidayah dan taufik, sehingga hari ini kita bisa berkumpul untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, yang sangat banyak. Yang ilmu Allah apabila ditulis menggunakan tinta dari lautan tidak akan pernah cukup. Saking banyaknya, saking luasnya. Dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mendahului kita, dan kita berjuang untuk mengikutinya, mengikuti sunnahnya. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita akan membahas lanjutan tafsir Al-Qur'an. Kita sudah sampai pada firman Allah di surat An-Nasr, di mana kemarin kita telah membahas surat sebelumnya, yaitu surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Maka hari ini kita akan membahas surat An-Nasr. Kita bahas tafsir surat An-Nasr. Mari kita dengarkan tilawah bacaan kalamullah surat An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Sadaqallah. Alhamdulillah, kita masuk pada pembahasan suratun Nasr, surat yang termasuk surat terpendek ya. Jadi dalam juz 30 ini ada beberapa surat yang sangat pendek dan biasanya memang menjadi favorit kita ketika membaca Al-Quran dalam salat ya. Surat An-Nasr, kemudian surat Al-Kautsar, surat Al-Asr, dan surat Qul Huwallahu Ahad, Al-Ikhlas. Biasanya 4 ini pasti ada di dalam
sholat kita. Entah karena kandungannya atau karena pendeknya. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan surat ini menjadi surat favorit yang hari ini akan kita bahas kandungannya, dan setelah ini menjadi lebih favorit lagi, surat An-Nasr. Ibu sekalian rahmati Allah. Nama dari surat ini para ulama menyebutkan ada 3 nama. Ada 3 nama para ulama menamai surat ini. Yang pertama diambil dari ayat yang pertama, yaitu Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath", ada kata-kata nasr itu, maka para ulama menamakan surat An-Nasr, diambil dari kata idza jaa nasrullahi wal fath, nasr, nasrullah. Kemudian yang kedua, sebagaimana adat ya, kebiasaan para sahabat dan Rasulullah ketika menamai sebuah surat, maka beliau menamai dengan ayat pertama. Surat apa? Surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian para ulama di dalam tafsir Al-Qurtubi menamakan surat ini dengan surat At-Tawdi'. At-Tawdi' yang artinya perpisahan. Apa maksudnya? Nanti akan kita bahas lebih mendalam ya tentang surat At-Tawdi'. Simpulannya, nama dari surat ini ada 3. Surat An-Nasr, surat Idza jaa nasrullahi wal fath, surat At-Tawdi'. An-Nasr artinya pertolongan. An-Nasr. Surat ini turun setelah Rasulullah hijrah di Madinah. Surat ini turun di akhir-akhir zaman nubuat. Maka para ulama menamakan surat ini dengan surat Madaniyah. Surat yang turun setelah Rasulullah hijrah. Agak aneh. Kenapa? Karena surat-surat Madaniyah biasanya suratnya panjang-panjang. Al-Maidah, An-Nisa, Al-Baqarah, itu surat-suratnya panjang-panjang. Ini ada surat Madaniyah sangat pendek, An-Nasr. Dan surat yang pendek-pendek itu biasanya digolongkan ke surat Makkiyah. Seperti kemarin ya, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ada perbedaan pendapat. Tapi kebanyakan surat Makkiyah itu pendek-pendek. Tapi surat An-Nasr ini pendek dan turun ketika periode Madinah. Maka dinamakan dengan surat Madaniyah. Surat yang turun setelah Rasulullah hijrah. Insyaallah. Al-Quran itu keseluruhan memiliki 30 juz. Dan Al-Quran turun tidak langsung satu kitab full. Tidak seperti kitab orang Yahudi, kitab yang Nabi Musa yaitu Taurat. Taurat itu turun langsung satu kitab full dalam bentuk lembarannya, suhuf. Namun berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran ini turun berangsur-angsur. Terkadang Allah turunkan satu surat. Terkadang Allah turunkan satu ayat. Terkadang beberapa ayat. Terkadang seminggu sekali Rasulullah menerima Al-Quran. Terkadang sebulan sekali. Terkadang beberapa bulan tidak turun Al-Quran. Dan itu adalah kehendak dari Allah kapan Allah menurunkan Al-Quran, ayat-ayatnya. Ya. Rasulullah menerima Al-Quran berangsur-angsur. Kita tahu bahwasanya Al-Quran yang turun kepada Rasulullah pertama kali itu dalam bentuk ayat, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Padahal Al-Alaq ada banyak ayat, tapi yang turun hanya 5 ayat. Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai ayat yang kelima. Kemudian turun setelah Al-Alaq turun surat Al-Qalam, dan turun
surat Al-Mudaththir, Al-Muzammil, Al-Haqqah, dan yang lainnya sampai akhir. Dan para ulama menyebutkan ayat yang terakhir turun itu adalah ayat di surat Al-Baqarah, ayat yang ke-281. Allah berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Terus selesai, Al-Quran tidak turun lagi. Ini kata para ulama, ayat yang terakhir turun. Allah berfirman, "Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya. Sedangkan mereka sedikit pun tidak akan dirugikan." Al-Baqarah ayat 281. Kemudian selesai Al-Quran. Ini ayat yang terakhir turun. Namun beberapa ulama mengatakan bukan ini ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah. Ayat yang terakhir turun adalah ayat yang ada di surat Al-Maidah. Al-Maidah ayat 3. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Allah berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Surah Al-Maidah ayat 3. Ini adalah ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah SAW. Setelah itu tidak turun lagi ayat yang lain. Namun para ulama meneliti bahwasanya ada surat yang terakhir turun. Kalau ini tadi kan ayat yang terakhir turun. Para ulama meneliti ada surat yang terakhir turun. Ada satu surat penuh Allah turunkan pada akhir-akhir nubuat beliau. Yaitu surat apa? Surat An-Nasr. Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Inilah surat yang terakhir turun di dalam Al-Qur'an, insyaallah. Jadi kalau kita ingat An-Nasr, maka ingat surat yang terakhir turun. Surat yang Allah turunkan pada akhir-akhir kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas bertanya kepada seorang sahabat, Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah. Beliau mengatakan, "Apakah engkau tahu surat yang terakhir turun secara keseluruhan?" Maka dia menjawab, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ibnu Abbas mengatakan, engkau benar. Jadi, idza jaa nasrullahi wal fath adalah surat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga lengkaplah 30 juz. Lengkap 30 juz. Kapan turunnya surat An-Nasr ini? Para ulama berbeda pendapat. Jadi surat ini menjelaskan tentang kemenangan Rasulullah SAW atas kaum musyrikin dalam Fathul Makkah. Surat ini tidak turun ketika Fathul Makkah, tapi surat ini turun setelah Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah, yaitu pada tahun 10 Hijriah dalam kitab Fathul Bari. Menurut Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir, dia diturunkan ketika Haji Wada, setelah Fathul Makkah. Ini menurut beberapa ulama. Menurut ulama yang lain, tidak. Ini surat ini turun sebelum penaklukan kota Makkah, sebelum Fathul Makkah. Salah satunya adalah Ibnu Rajab Al-Hambali dan Sayyid Qutb. Beliau mengatakan
ayat-ayat yang ada di surat ini itu mengisyaratkan bahwasanya nanti akan ada kemenangan Rasulullah menaklukkan kota Makkah. Isyaratnya seperti terjadi di waktu yang di depan, masa depan. Rasulullah tahu bahwa beliau akan wafat, memanggil Fatimah untuk memberitahukan ajal beliau. Ini juga isyarat bahwasanya Rasulullah akan wafat. Surat ini. Tujuan surat ini turun dan rahasianya. Kalau kita melihat surat ini, tiga ayat yang sangat pendek. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Orang-orang mengetahui bahwasanya surat ini turun ya karena akan ada kemenangan. Rasulullah akan memenangkan sesuatu. Namun ada rahasia yang tidak banyak orang ketahui tentang surat ini. Bahkan kita pun juga tidak mengetahuinya. Ini diungkap oleh Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau salah satu orang yang tahu rahasia surat ini. Apa rahasia surat ini? Waktu itu Umar bin Khattab Amirul Mukminin ketika menjadi presidennya orang-orang Islam waktu itu menggantikan Abu Bakar. Beliau mengadakan rapat dengan para pahlawan Badar. Orang-orang yang ikut perang Badar. Berarti ya sudah tua-tua. Jadi sudah tua mereka. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajak seorang anak kecil. Siapa itu? Yang dia ajak adalah sepupu Rasulullah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Umar mengajak Ibnu Abbas datang ke rapat itu, rapat yang mulia ya, rapat para pahlawan Badar. Maka orang-orang di situ keberatan. Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau mengajak anak kecil ini? Kita kan di sini para pahlawan Badar. Pahlawan Badar ya, Masya Allah, yang Allah jamin diampuni dosanya, masuk surga, pahlawan Badar. Kok ada anak kecil di sini? Ini kan rapatnya orang dewasa. Umar bin Khattab membawa anak kecil, Ibnu Abbas, waktu itu masih kecil. Maka Umar bin Khattab menguji mereka. Ternyata mereka ini meremehkan anak kecil ini, Ibnu Abbas. Kemudian Umar bin Khattab hendak untuk menguji mereka. Wahai sahabatku, para pahlawan Badar, apakah kalian tahu tafsir atau makna dari surat An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath. Maka Umar ngetes satu-satu. Coba kamu, maksudnya apa surat An-Nasr? Satu orang mengatakan, maksud dari surat An-Nasr adalah ketika kita dapat kemenangan, dapat pertolongan dari Allah, maka kita harus bertasbih, beristighfar, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Harus bertasbih dan beristighfar. Umar beralih ke orang lain. Coba kamu. Sama jawabannya. Coba kamu. Sama. Ada yang malah nggak jawab. Nggak tahu, wahai Umar. Ada yang jawab nggak tahu. Ada yang sama. Maka tiba giliran anak kecil Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau kamu Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu tentang surat An-Nasr? Maka Ibnu Abbas menjawab, saya tidak berpendapat demikian, wahai Umar. Wow. Ini yang lainnya bilang gitu, Ibnu Abbas kecil ini beda pendapat. Apa pendapat Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan, idza jaa nasrullahi wal fath, merupakan isyarat telah tiba, telah datangnya, telah dekatnya ajal Rasulullah SAW, menandakan Rasulullah akan wafat. Orang-orang kaget, kok bisa? Para pahlawan Badar ini semuanya kaget. Pendapatnya kok aneh. Jadi surat An-Nasr ini isyarat
bahwasanya Rasulullah akan wafat. Itu kata Ibnu Abbas. Dan para pahlawan Badar merasa aneh. Beda sendiri ini. Maka Umar bin Khattab mengatakan, inilah pendapatku tentang An-Nasr. Masya Allah. Umar bin Khattab sendiri pendapat tentang An-Nasr adalah telah dekatnya isyarat bahwasanya telah dekatnya kematian Rasulullah SAW. Inilah rahasia yang tidak diketahui banyak orang. Ibnu Abbas yang masih kecil, dia ternyata adalah pakar tafsir, ahli tafsir, dan bahkan dia setara dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para pahlawan Badar nggak ada apa-apanya. Masya Allah, ya. Ibnu Abbas, anak kecil. Karena ini adalah buah dari bimbingan pengajaran Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Dan Rasulullah pernah mendoakan Ibnu Abbas yang mungkin karena doa inilah membuat Ibnu Abbas menjadi anak kecil yang sangat cerdas, ahli tafsir. Apa doa Rasulullah SAW? Ketika Rasulullah membonceng Ibnu Abbas, dipegang kepalanya Ibnu Abbas, Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa'alimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkanlah dia dalam agama. Maksudnya, perdalamlah ilmunya dalam agama. Wa'alimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia takwil. Apa itu takwil? Takwil bukan takwil mimpi ya. Takwil itu adalah ilmu tafsir Al-Quran. Jadi Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas agar ilmu agamanya itu sangat dalam dan dia pakar tafsir Al-Quran. Ternyata benar. Ibnu Abbas walaupun masih kecil, dia tahu makna-makna tersembunyi dari ayat-ayat Al-Quran yang nggak banyak orang tahu. Masya Allah, Ibnu Abbas. Ini bisa kita contoh, Ibu sekalian. Kalau kita punya anak laki-laki ya, terutama, maka kita doakan, kita pegang kepalanya, kita pegang pundaknya, atau kita pegang tangannya. Allahumma faqihu fiddin, ya Allah, perdalamlah ilmu agamanya. Wa'alimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia ilmu ta'wil, tafsir Al-Quran. Insyaallah. Kita lanjut, sekalian. Kita masuk ke dalam tafsir ayat yang pertama. Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Idza jaa, apabila telah datang. Nasrullah, pertolongan Allah. Wal fath, dan kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nasr. Apa itu nasr? Jadi di sini ada dua kata penting ya. Yang pertama nasr, yang kedua fath. Nasr artinya pertolongan, fath artinya kemenangan. Jadi nasr itu artinya ada al-aun, yang berarti adalah pertolongan. Ini menunjukkan pertolongan Nasrullah dinisbatkan kepada Allah. Bukan pertolongan yang lain, tapi pertolongan dari Allah. Nasrullah. Sedangkan fath itu berasal dari kata fataha, yang berarti membuka. Fataha itu membuka. Ibu-ibu pernah mendengar ya ketika tafsir Al-Fatihah itu kan, Al-Fatihah artinya apa? Pembukaan. Fatihah itu berasal dari kata fataha, membuka. Dan kata ini kemudian bermakna kemenangan, karena kemenangan adalah terbukanya jalan atau wilayah yang tadinya tertutup, tadinya dihalangi. Dan ini adalah kabar gembira bagi Rasulullah, bagi kaum muslimin, telah datang pertolongan dan kemenangan. Ada dua kabar gembira yang disampaikan oleh Allah. Yaitu yang pertama,
Allah akan menolong Rasulullah dan kaum muslimin dan akan ada kemenangan di situ. Apa yang dimaksud dengan kemenangan? Kemenangan terhadap siapa? Ternyata Ibnu Katsir mengatakan dan seluruh ulama juga sependapatnya, fath di sini adalah Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah, pembebasan kota Makkah. Jadi fath itu dari kata membuka ya, pembukaan. Fath membuka. Tapi bahasa Indonesia ketika Fathul Makkah itu diartikan sebagai penaklukan kota Makkah. Tapi sebenarnya kurang tepat ya. Penaklukan itu ada sendiri bahasa Arabnya. Musaytir. Tapi fath ini membuka. Apa bedanya dengan penaklukan? Membuka itu ketika kaum muslimin membuka suatu negeri, itu beda dengan orang-orang lain, kaum-kaum lain menjajah suatu negeri, beda. Kalau kaum-kaum yang lain seperti orang dulu ya, orang Belanda menjajah orang Indonesia itu gimana? Indonesia yang dulunya tentram, damai, terus datang Belanda, datang Jepang. Apa yang terjadi? Rusak Indonesia. Apa itu kekayaan alamnya diambil. Itu namanya penjajahan, penaklukan, ditaklukkan. Belanda berusaha menaklukkan Indonesia, merendahkan Indonesia, kemudian membuat Indonesia itu menjadi orang yang bodoh ya, nggak dikasih ilmu, nggak dikasih, malah hartanya diambil oleh orang Belanda, oleh orang Jepang. Itu penaklukan. Tapi orang Islam memiliki kata sendiri yaitu fath, futuhat, fathul Makkah, membuka suatu negeri itu beda. Kalau kaum muslimin orang Islam ketika membuka suatu negeri, misalkan kota Mekah yang dulunya berhala, di situ masih tradisi jahiliyah, oleh kaum muslimin dibuka itu semuanya dengan cahaya Islam, cahaya hidayah. Sehingga orang-orang di sana bebas dari kesyirikan, bebas dari kegiatan-kegiatan yang berbau maksiat dan yang lainnya. Itu fath. Makanya lebih enak dibuka oleh kaum muslimin daripada dijajah oleh kaum-kaum yang lain. Andalus, Spanyol misalkan, itu mereka ketika dibuka oleh orang Islam, negerinya ditaklukkan oleh orang Islam, itu penduduknya senang. Penduduknya senang. Diajari bertani, bercocok tanam. Kaum Islam, orang Islam nggak akan menghancurkan gereja, nggak akan membunuh anak-anak, kemudian mengambil hartanya, enggak, malah diajari ilmu, malah diajari cara bercocok tanam, hal-hal yang bermanfaat. Itu orang Islam ketika membuka suatu negeri. Masya Allah. Jadi Fathul Makkah ini adalah pembukaan, membuka kota Makkah. Tapi agak aneh ya kalau membuka. Nggak apa-apa wis kita pakai kata penaklukan kota Makkah. Tapi kita tahu maknanya bukan menjajah. Penaklukan itu maknanya adalah membuka yang dulunya gelap menjadi terang dengan cahaya Allah, dengan hidayah. Yang dimaksud adalah Fathul Makkah. Ya. Fathul Makkah adalah saat di mana Rasulullah menaklukkan kembali kota Makkah setelah terusir. Beliau 8 tahun terusir dari kota Makkah. Jadi Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Makkah berapa tahun? 13 tahun, sangat lama. Siang malam beliau berdakwah, yang dilempari batu, yang dilempari kotoran, kemudian dipukuli, diejek-ejek, dan yang lainnya. Rasulullah banting tulang menyelamatkan orang-orang di Makkah ini agar bisa masuk surga, agar bisa menyembah Allah. Tapi apa? Rasulullah malah diusir dari kampung halamannya, dari kota Makkah ini. Orang-orang musyrikin Arab, orang Quraisy tidak mau menerima dakwah Nabi. Bahkan yang mau memeluk agama Islam hanya sedikit, itu pun sembunyi-sembunyi. Itu pun disiksa dulu, sembunyi-sembunyi, nggak ada yang berani untuk menyiarkan agama Islam di Mekah waktu itu.
Akhirnya Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah karena di Mekah sudah nggak diterima. Setelah terusir lama dari kota Makkah, 8 tahun kemudian Rasulullah kembali ke kotanya, ke kota Makkah, memasukinya dengan penuh rahmat, kasih sayang Allah dan karunia-Nya. Dan penaklukan inilah yang disebut dengan Fathul Makkah. Kembalinya Rasulullah dan para sahabat ke Makkah, menguasai Makkah, membuka kota Makkah. Penaklukan kota Makkah terjadi karena kaum musyrikin mengkhianati perjanjian antara kaum musyrikin dengan Rasulullah, kaum muslimin, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Dan ini terjadi pada tahun 6 Hijriah. Akhirnya mereka mengirim Abu Sufyan untuk melobi kaum muslimin, dan kaum muslimin sudah bosan dengan lobian Abu Sufyan ini. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk menaklukkan kota Makkah. Rasulullah berjalan menuju kota Makkah dengan membawa 10.000 pasukan waktu itu. Masya Allah, sangat banyak. Dengan bendera-bendera kaum Ansor, bendera kaum Muhajirin, bendera Islam. Banyak sekali, 10.000. Bayangkan ketika perang Badar saja, pasukannya orang Islam hanya berapa? 300-an, 300. Setelah 8 tahun umat Islam berkembang menjadi 10.000. Mereka semua memasuki kota Makkah. Sebelum masuk kota Makkah, di beberapa ratus meter di sebelum kota Makkah, Rasulullah berjalan di atas, menunggangi untanya dengan menunduk. Masya Allah. Rasulullah menunduk dalam proses penaklukan kota Makkah. Sampai dalam riwayat itu sampai jenggot Rasulullah SAW hampir menyentuh ke pelana untanya. Menunduk beliau, sangat tawaduk sekali. Rasulullah menunduk sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fatahna laka fatham mubina." Sesungguhnya kami telah memberimu kemenangan dengan kemenangan yang jelas. Fatham mubina di surat Al-Fath. Rasulullah sambil nunduk sambil baca, "Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina." Masya Allah. Menunjukkan Rasulullah sangat tawaduk sekali. Padahal beliau sedang akan menaklukkan sebuah negeri. Tapi sangat tawaduk sekali. Nabi SAW masuk ke dalam kota Makkah tanpa ada perlawanan yang berarti. Kaum musyrikin Makkah, kaum Quraisy Makkah semuanya takut. Ada 10.000 pasukan mau menerjang kota Makkah. Mereka semuanya takut, mereka semuanya lari, mereka semuanya masuk ke rumah, dikunci pintu rumahnya masing-masing. Ada yang masuk rumahnya sendiri, ada yang masuk rumahnya ketua RT di situ ya, bukan ketua RT, rumahnya petinggi di situ, Abu Sufyan. Ada yang masuk ke masjid saking takutnya. Nah, kemudian Rasulullah ketika masuk gerbang Makkah, beliau berteriak, "Siapa yang masuk masjid dia aman. Siapa yang masuk rumahnya sendiri dia aman. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan dia aman." Insya Allah. Baru ini ada orang menaklukkan suatu negeri, mengatakan itu keamanannya. Siapa yang masuk rumah dia aman. Masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Masya Allah. Ini Rasulullah SAW. Sedangkan yang berkeliaran ini nggak masuk rumah, nggak masuk masjid, ini dia yang cari gara-gara, cari masalah. Kemudian beliau dan pasukannya terus berjalan menuju Masjidil Haram, menuju Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW tawaf sambil menaiki untanya. Beliau membawa busur-busur yang besar untuk menjatuhkan ratusan berhala di sekeliling Ka'bah. Dijatuhkan semuanya, dipukul semuanya berhala-berhala, Lata, Mana, Uzza. Rasulullah memukul berhala sampai hancur, sebagai yang dilakukan Nabi Ibrahim waktu itu. Rasulullah sambil mengatakan,
Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Dan telah datang kebenaran dan akan lenyap kebatilan. Sungguh kebatilan itu pasti lenyap sambil dihancurkan itu berhala-berhala di Ka'bah. Menunjukkan izahnya Islam waktu itu ya. Kemuliaannya Islam itu besar sekali waktu itu. Kaum musyrikin takut semuanya sama Rasulullah, takut semuanya sama pasukan yang begitu banyak, begitu besar. Kemudian Nabi SAW memasuki Ka'bah. Ternyata beliau melihat di dalam Ka'bah sudah berbeda. 8 tahun keluar dari Mekah, ternyata Ka'bah sudah dirubah. Dalamnya itu Rasulullah melihat ada gambar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sedang berbagi anak panah untuk mengundi. Sedang melakukan tatoyur ya, mengundi anak panah. Intinya anak panah ramalan ya. Beliau Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah membinasakan mereka yang membuat ini. Demi Allah sekali-kali Nabi Ibrahim dan Ismail tidak pernah mengundi dengan anak panah. Akhirnya diturunkan semua gambar-gambar. Dihapus semua gambar-gambar di dalam Ka'bah. Kemudian Rasulullah sholat di dalam Ka'bah. Sholat di situ, sholat duha 8 rakaat. Sholat duha 8 rakaat. Kemudian beliau bertakbir di pojok-pojok Ka'bah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang Quraisy semuanya berkumpul di situ. Takut dengan Rasulullah. Menunggu keputusan Rasulullah. Kita akan digimanakan ini. Beliau kemudian mengumpulkan kaum Quraisy, kaum musyrikin. Kemudian Rasulullah memegang pintu Ka'bah kemudian berkata, wahai orang Quraisy, sungguh Allah telah menghilangkan kesombongan jahiliyah di Makkah. Allah telah menghilangkan pengagungan terhadap berhala, terhadap nenek moyang kalian. Ketahuilah manusia berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah. Wahai orang Quraisy, apa yang kalian bayangkan terhadap apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Masya Allah. Rasulullah berteriak, menurut kalian akan aku apakan kalian ini? Waduh. Kita tahu ya Allah, penyiksaan terhadap Rasulullah, terhadap para sahabat dulu. Waktu Rasulullah masih lemah, para sahabat masih lemah. Ya Allah, kita tahu Bilal ditimpa dengan batu panas. Sumayyah ditusuk sampai ke mulutnya. Khobab, Yasir, dan yang lainnya, semuanya disiksa oleh kaum musyrikin ini. Sekarang Rasulullah datang, kaum musyrikin sangat takut. Waduh, Rasulullah Muhammad mau balas dendam kepada kita semuanya. Bahkan para sahabat mengatakan, celaka kaum Quraisy hari ini. Menakut-nakuti orang Quraisy. Akhirnya kaum Quraisy semuanya mengatakan kepada Rasulullah, engkau adalah orang yang baik, engkau adalah orang yang mulia, engkau anaknya orang yang baik, engkau anaknya orang yang mulia. Dipuji-puji Rasulullah, biar gak disiksa, biar gak dibales. Orang Quraisy sangat ketakutan sambil bergetar. Engkau kan orang yang baik. Gitu. Menurut kalian akan aku apakan kalian, kata Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan kepada orang Quraisy, sekarang aku sampaikan kepada kalian seperti perkataan Yusuf kepada saudaranya. Yaitu dalam surat Yusuf, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Rasulullah mengatakan, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Dan dialah Allah yang maha penyayang di antara yang penyayang.
Idhabu fa antum tulaqa. Pergilah kalian, sesungguhnya hari ini kalian telah bebas. Kalian saya bebaskan. Masya Allah. Inilah akhlak mulia Rasulullah SAW. Gimana kalau kita berada di posisi Rasulullah waktu itu? Dulu kita dicaci, dulu kita dianiaya, disakiti. Sekarang ada waktu untuk membalas, kita di atas. Tapi Rasulullah malah memaafkan mereka. Itulah akhlak mulia Rasulullah, akhlak yang paling tinggi, yaitu memaafkan ketika bisa membalas. Memaafkan ketika bisa membalas. Akhlak Rasulullah sangatlah agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Rasulullah, akhlakmu sungguh agung, sungguh mulia. Rasulullah melihat Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Maka Rasulullah memaafkan orang-orang Quraisy yang dulu meludahi Rasulullah, yang dulu menyiksa Rasulullah. Rasulullah memaafkan mereka semuanya. Masya Allah. Itulah bagaimana kita kalau ingin berdakwah kepada orang yang lain. Kita utamakan adab, kita utamakan akhlak kepada yang lain. Ternyata orang Islam itu baik-baik. Ternyata orang Islam itu ramah, suka senyum. Rasulullah kan suka tersenyum. Ternyata orang Islam itu kepada tetangga itu suka memberi, baik, santun, nggak pernah dendam, nggak pernah marah, nggak pernah membalas keburukan orang lain, malah memaafkan. Itu orang Islam yang sejati sebenarnya. Itulah Islam yang sebenarnya. Tapi terkadang orang Islam tidak mencerminkan keislamannya. Kadang orang Islam malah sukanya marah-marah, malah sukanya dendam, sukanya cemberut. Padahal Rasulullah sebagai akhlak Al-Quran, beliau itu bagaimana kepada orang. Masya Allah, suka memaafkan, murah senyum, baik hati, suka memberi, suka mengulurkan tangan untuk menolong yang lain. Insya Allah, inilah akhlak Rasulullah, inilah akhlak seorang Muslim sejati yang kita patut untuk mencontohnya. Ibu sekalian rahmati Allah, ayat yang kedua, Allah berfirman, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nas, dan kamu melihat manusia, yadkhuluna, mereka masuk, fi dinillahi, ke dalam agama Allah, Islam, afwaja, secara berbondong-bondong. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia, mereka masuk ke agama Islam ini berbondong-bondong. Waktu itu ya, waktu Fathul Makkah, insyaallah. Rasulullah mendapatkan kabar gembira yang ketiga, yaitu masuk Islamnya banyak orang dari kaum Quraisy, berbondong-bondong. Ini kabar gembira yang perlu disyukuri, anugerah yang sangat besar. Orang-orang Islam masuk, orang-orang Quraisy masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Dan ini adalah anugerahnya. Jadi kalau ada orang Kristen mu'alaf ke Islam, maka kita itu senang. Ini adalah anugerah, ini nikmat. Kalau ada orang dulunya nggak ngaji, sekarang ngaji, itu kita senang. Nikmat, Masya Allah. Senang lihat ada orang ngaji, orang rajin baca Quran, orang masuk Islam, itu kita harusnya senang. Ini nikmat dari Allah. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah sebelum Fathul Makkah orang-orang nggak masuk Islam? Ada yang masuk Islam, tapi sembunyi-sembunyi dan sedikit. Tapi setelah Fathul Makkah, orang masuk Islam itu banyak. Seperti air bah yang tidak bisa dibendung. Oh, saking banyaknya, berbondong-bondong waktu itu. Jadi tahun 9 Hijriyah itu diistilahkan ahli sejarah ya, sebagai tahun delegasi, Amul Mufud. Jadi kabilah-kabilah itu mendelegasikan seseorang untuk menyatakan keislamannya kepada Rasulullah. Banyak delegasi tahun 9 Hijriah.
Dan kabilah-kabilah itu ada di sekeliling kota Makkah. Jadi di luar kota Makkah itu banyak kabilah-kabilah. Mereka semuanya masuk Islam. Sebenarnya mereka orang-orang di luar Makkah, di luar kota Makkah itu mereka mengulur-ngulur masuk Islam, ngulur waktu masuk Islam. Nanti aja. Engkau masuk Islam. Apa yang mereka pikirkan? Mereka itu nunggu. Mereka itu menunggu Nabi Muhammad dan kaumnya dan para sahabatnya nunggu menaklukkan kota Makkah. Mengapa mereka kok nunggu? Kalau Nabi Muhammad menang melawan kaumnya sendiri di Mekah, maka dia benar-benar nabi, kata orang Arab. Jadi dia benar-benar nabi. Bahkan sebagian orang itu mengatakan apabila Muhammad berhasil menaklukkan Ka'bah ini, maka dia benar-benar orang yang jujur, dia benar adalah seorang nabi. Karena dulu ada kaum yang ingin menaklukkan Ka'bah, bahkan ingin menghancurkan Ka'bah. Siapa itu? Kaumnya Abraha. Waktu itu dijelaskan dalam surat Al-Fil. Kaumnya Abraha yang akan menaklukkan Ka'bah ini ternyata Allah mengirimkan Thayran ababil, burung yang berbondong-bondong, menghancurkan kaum pasukan bergajah ini dengan kerikil-kerikil dari yang sangat panas. Nah, jadi mereka mengambil pelajaran dari situ. Oh, Abraha ini pas mau menaklukkan Ka'bah ada burung. Nah, ini kalau Muhammad ini naklukkan Ka'bah terus diserang lagi oleh burung atau oleh yang lainnya, nah, kita nggak usah ikut Muhammad. Tapi kalau Muhammad berhasil, berarti dia benar-benar nabi. Dia benar-benar nabi. Mereka ngambil pelajaran dari pasukan bergajahnya Abraha. Ibnu Katsir rahimahullah juga mengatakan saat terjadi peristiwa penaklukan Mekah ini, Fathul Makkah, orang-orang memeluk agama Allah secara berbondong-bondong. Belum lewat 2 tahun, Jazirah Arab sudah tersirami oleh keimanan. Tidak ada simbol-simbol kekafiran, kemusyrikan selama 2 tahun. Insyaallah. Jadi inilah kabar gembira yang diberitakan oleh Allah kepada Rasulullah, kaum muslimin, orang-orang Quraisy masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Dan ayat ini mengisyaratkan setelah berakhirnya masa Rasulullah, manusia masih berbondong-bondong masuk Islam. Dari penjuru negeri, di Spanyol, dari Damaskus dan yang lainnya, Persia, sampai Indonesia pun terkena oleh mendapatkan hidayah Allah dari perjuangan mereka ini, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ulama-ulama sampai sekarang kita orang-orang Indonesia alhamdulillah mendapatkan hidayah dari mereka, dan apa yang kita lakukan berupa amal soleh semuanya akan mengalir kepada satu orang. Siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdakwah di Makkah, tapi dakwahnya sampai ke penjuru dunia, sampai ke Indonesia ini. Maka orang yang paling banyak pahalanya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang kita lakukan, sholat kita, puasa kita, dan yang lainnya, Rasulullah pun mendapatkan bagian pahalanya, mengalir. Insya Allah. Ayat yang ketiga. Allah berfirman, Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Fasabbih bihamdi rabbika. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Wastaghfirhu. Mohonlah ampunan, mohon ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dialah yang maha menerima taubat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka setelah mendapatkan kenikmatan tadi, kabar gembira, maka bertasbihlah wahai Nabi Muhammad dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada Allah. Sungguhnya dialah yang maha menerima taubat. Sabbaha.
sabbih itu fi'il amr. Berasal dari kata sabbaha, artinya menyucikan. Jadi sabbaha itu artinya menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang tercela, bertasbih. Bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mendapatkan kabar gembira. Kalau di sini berupa pertolongan dan kemenangan Fathul Makkah. Wastaghfirhu, mohon ampunlah kepadanya, innahu kana tawwaba. Tawwaba berasal dari kata tawwab, fi'il fa'il ya, yaitu yang maha menerima taubat. Taubat artinya kembali. Orang yang bertaubat adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dulu melenceng di jalan yang tidak benar, kemudian bertaubat, dia kembali. Dan Allah lah yang maha menerima taubat. Inilah nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah ketika kita mendapatkan pertolongan Allah, ketika kita mendapatkan kemenangan, entah itu kemenangan apapun, maka kita dianjurkan untuk bertasbih kepada Allah, kemudian memuji Allah, dan disuruh beristighfar kepada Allah. Disuruh apa? Beristighfar. Kita sebagai orang beriman tidak boleh sombong, tidak boleh euforia ketika mendapatkan kemenangan. Kita harus tawadhu karena kemenangan ini memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan datang dari kita. Kita lihat Rasulullah ketika menaklukkan kota Makkah itu, beliau saking tawadhunya sampai menundukkan kepalanya hingga jenggot beliau hampir menyentuh pelananya unta. Saking tawadhunya. Dan ini ditiru oleh beberapa sahabat yang menaklukkan negeri-negeri. Contohnya siapa? Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel, itu memasuki Konstantinopel sambil bungkuk di atas kudanya, sambil bungkuk seperti tawadhu. Kemudian Nabi Musa itu dulu disuruh menaklukkan Palestina, negeri Palestina, sambil membungkuk, sambil sujud. Tapi orang-orang Bani Israel malah memperlihatkan pantat-pantat mereka yang telah diceritakan di tafsir surat Al-Fatihahnya. Jadi orang-orang para sahabat ketika menaklukkan negeri, mereka tawadhu sekali. Mereka enggak petantang-petenteng, saya telah menaklukkan ini. Mereka tawadhu kepada Allah yang telah memberikan kemenangan. Insyaallah. Ibnu Katsir menjelaskan Rasulullah tidak hanya bertasbih dan beristighfar ketika Fathul Makkah. Rasulullah pun melakukan sholat 8 rakaat, dan itu sholat duha. Sebagian ulama berpendapat disunahkan mencontoh Rasulullah ketika mendapatkan kemenangan atas suatu negeri yang disebut dengan sholatul fath, ya, sholat kemenangan. Jadi kalau kita membuka suatu negeri, disunahkan untuk sholatul fath 8 rakaat. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menaklukkan kota-kota di Persia, beliau melakukan sholat ini, sholat al-fath, sholat 8 rakaat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemenangan. Rasulullah bersyukur dengan nikmat ini. Coba kita lihat ketika Rasulullah mampu untuk membantai orang kafir Quraisy. Rasulullah bersyukur dengan pengampunan Allah dengan memaafkan mereka. Jadi beliau memaafkan mereka walaupun dulu telah disakiti Rasulullah. Sebagian sahabat waktu itu malah menyeru seperti ini. Hadza yaumul malhamah. Ini adalah hari pembalasan, hari pertempuran. Terus entekno orang Quraisy itu. Habisi semuanya. Dulu mereka menginjak-injak kita, mengusir kita. Sekarang kita usir mereka. Kita injak-injak mereka. Para sahabat sebagian seperti itu. Kemudian Rasulullah mendengar hal itu, malah Rasulullah mengatakan, la, tidak. Hada yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Masya Allah. Hari kasih sayang. Rasulullah maafkan semua orang Quraisy yang dulu telah menghina, yang telah menginjak-injak Rasulullah dan kaum muslimin.
kita lebih dalam kepada istighfar. Rasulullah memerintahkan kita untuk beristighfar. Wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dan mohonlah ampun kepada Allah. Istighfarlah kalian. Sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat. Maksudnya adalah Allah itu menerima taubat orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang memohon ampun kepada Allah. Allah pasti akan menerima taubat mereka. Dia mengampuni, merahmati, dan menerima taubat-taubat mereka. Apabila Nabi SAW saja disuruh untuk istighfar, padahal Nabi itu nggak punya dosa, apalagi kita umatnya yang setiap hari melakukan dosa. Berapa banyak kita disuruh istighfar? Rasulullah yang nggak punya dosa saja, Rasulullah selalu istighfar sehari 100 kali. Tapi kita yang banyak dosanya malah lupa untuk mendawamkan istighfar ini. Mungkin kita mengira dosa kita kan kecil. Mungkin kita mengira dosa kita kan cuma sedikit. Tidak. Rasulullah yang nggak punya dosa saja istighfar setiap hari 100 kali. Maka kita orang yang banyak dosanya ini harusnya mungkin lebih banyak istighfarnya daripada Rasulullah SAW. Ada pembahasan Ibu sekalian. Mengapa Rasulullah itu beristighfar padahal dosanya kan sudah diampuni? Jadi maqaddama wa ma ta'akhkhar, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang itu semuanya sudah diampuni oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah dijuluki maksum, yang terbebas dari dosa. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, kenapa Rasulullah kok tetap istighfar padahal nggak punya dosa? Istighfar kan tujuannya untuk diampuni dosa. Tapi Rasulullah kok tetap istighfar, kenapa? Ibnu Katsir menggambarkan kesempurnaan Rasulullah. Coba kita dengarkan bagaimana Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, pada seluruh urusannya Rasulullah berada dalam ketaatan, berada dalam kebaikan, istiqomah, dan itu tidak terdapat pada manusia yang lain. Baik dari kalangan orang-orang dulu maupun kemudian kita-kita ini. Rasulullah SAW adalah manusia paling sempurna secara mutlak. Dia pemimpin manusia di dunia dan akhirat. Menjawab perkataan ini, seorang ulama Al-Qadhi Ibnu Arabi itu mengatakan seperti ini. Rasulullah itu padahal nggak punya dosa. Tapi ketika berdoa itu kok doanya begini. Rasulullah sering doa gini. Rabbighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kulli wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, tindak kebodohanku, sikap berlebihanku dalam seluruh urusanku. Dan Engkau lebih mengetahuinya, ya Allah. Allahumma gfir li khotoyaya wa amdi wa jahli wa hazli wa kullu dzalika indi. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahanku, kesengajaanku, kebodohanku, gurauanku, semua itu ada pada diriku, kata Rasulullah. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ampunilah apa yang sudah aku kerjakan. Ampunilah apa yang belum aku kerjakan. Ya Allah, ampunilah apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku tampakkan. Engkau mengetahui. Engkaulah zat yang mendahulukan. Engkaulah zat yang mengakhirkan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Inilah doa Rasulullah. Padahal Rasulullah nggak punya doa, tapi doa istighfarnya sampai sedalam ini, kata Ibnu Arabi. Kemudian Ibnu Arabi mengatakan, padahal semua ini ada pada diriku. Dosa-dosa ini semua ada pada diriku, kata Ibnu Arabi. Adapun Rasulullah, beliau terbebas dari semuanya. Hanya saja, ini jawabannya. Hanya saja, beliau sallallahu alaihi wasallam menganggap amalan pribadinya itu sangat sedikit dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Beliau memandang kekurangan dalam menjalankan hak kenikmatan tersebut dengan beribadah itu sebagai dosa-dosa. Jadi Rasulullah menganggap ibadahnya
sedikit itu dosa. Karena nikmatnya Allah sangat banyak. Masa ibadahku cuma segini? Sementara dosa-dosaku, kata Ibnu Arabi, aku lakukan dengan sengaja. Kata Ibnu Arabi. Aku acuh tak acuh kepada balasannya. Dan ini merupakan pelanggaran yang nyata. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih sudi membuka pintu taubat dan menganugerahkan perlindungan dengan karunia kemurahan rahmatnya. Tidak ada Rob selainnya, kata Ibnu Arabi. Masya Allah. Inilah perkataan dari Ibnu Arabi. Begitu luasnya ilmunya. Masya Allah. Rasulullah nggak punya dosa, tapi masih berdoa seperti itu. Rasulullah tidak memiliki kesalahan, tapi masih beristighfar sedalam itu. Padahal kita yang banyak dosanya, kita lupa untuk beristighfar kepada Allah. Kita lupa untuk mohon ampun kepada Allah. Dan telah diketahui bahwasanya perkara-perkara yang mulia dan amal soleh ini ditutup dengan istighfar. Banyak ya. Nah, amal-amal soleh ini ditutup dengan istighfar kepada Allah. Salah satu contohnya adalah salat. Salat, amalan yang mulia, ditutup dengan apa? Ditutup dengan istighfar kepada Allah. Setelah kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita mohon ampun kepada Allah setelah sholat. Setelah kita sholat tahajud, kemudian melakukan sahur ya ketika Ramadan, apa yang kita lakukan untuk menutup amalan sahur? Rasulullah dalam surat Ali Imran, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang istighfar ketika setelah sahur, di waktu sahur. Jadi istighfar adalah penutup amalan sahur. Setelah sahur, maka sambil menunggu adzan subuh, kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Disyariatkan juga setelah haji juga istighfar. Allah berfirman, "Tsumma afidu min haitsu afadun nas, astaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Kemudian berpindahlah kamu dari tempat berpindahnya orang-orang banyak, yaitu Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Setelah haji disuruh istighfar. Istighfar. Demikian juga ketika setelah majelis ya, setelah kita berkumpul banyak orang, membicarakan entah apapun itu, ya, ilmu atau apapun itu, maka kita dianjurkan untuk menutup dengan istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita dianjurkan untuk beristighfar setelah bermajlis. Jadi istighfar ini adalah penutup amalan-amalan yang baik. Kenapa? Karena semua hamba pasti kurang dalam menjalankan ibadah. Sholat pasti ada yang nggak khusyuk, makanya kita istighfar kepada Allah. Haji pasti ada yang terlewat kewajibannya atau ada yang kurang sempurna, maka kita beristighfar kepada Allah. Dalam majelis, kita pasti mungkin membicarakan orang, riba, kemudian menyakiti orang lain, kita mungkin nggak sengaja ya, mengucapkan sesuatu, akhirnya teman kita sakit hati, kita nggak sengaja, maka kita istighfar kepada Allah. Kita tutup amalan-amalan mulia ini dengan istighfar. Ya. Maka tatkala Allah memerintahkan Nabi SAW beristighfar, setelah dakwah beliau telah sempurna. Rasulullah berdakwah ini amalan yang sangat besar dan Rasulullah tutup dengan istighfar. Rasulullah tutup dengan istighfar kepada Allah. Jika dakwah telah sempurna dan berhasil, Rasulullah beristighfar, ini menunjukkan bahwa umur beliau akan berakhir. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka telah genaplah ayat-ayat Al-Quran 30 juz setelah turunnya surat An-Nasr. Maka telah selesailah beliau, selesai risalah beliau, selesai tugas-tugas beliau di dunia. Telah lengkaplah ajaran beliau. Setelah khutbah di Haji Wada, seolah-olah itu adalah kata-kata terakhir dari lisan Rasulullah kepada seluruh manusia waktu itu.
Kemudian turunlah firman Allah, ayat yang terakhir turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Ketika mendengar ayat ini, Abu Bakar menangis, Umar itu menangis, dan para sahabat kebanyakan menangis. Karena mereka tahu tugas Nabi telah selesai. Menyampaikan risalah, menyampaikan ayat-ayatnya, menyampaikan hadis-hadis, mendakwahkan agama Islam. Tugas Nabi telah selesai. Sehingga apabila seorang manusia telah selesai tugasnya, maka sudah saatnya manusia itu meninggalkan kita semua, kembali kepada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Maka wafatlah Rasulullah SAW di umur ke-63. Beliau dipanggil oleh Allah waktu itu di atas pangkuan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Langit yang tadinya cerah dengan hidayah di bawah sinar cahaya nubuwah Rasulullah, seolah-olah waktu itu langit menjadi gelap di mata para sahabat. Kota Makkah dan Madinah kehilangan sosok Nabi waktu itu. Para sahabat sedih, mereka semua menangis. Namun cahaya Rasulullah SAW sebenarnya tidak akan padam. Rasulullah telah meninggalkan dua pusaka kepada kita semuanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amrayni, lan tadhillu ma tamassaktum, kitab Allah wa sunnati Rasulullah." Aku telah tinggalkan kepadamu dua hal. Kalau kamu jaga itu, kalau kamu pegang itu, kamu nggak akan tersesat selamanya. Yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah SAW, Al-Hadis. Maka marilah kita ambil ya warisan-warisan itu, ibu sekalian. Dua ini kita ambil. Mari kita pelajari Quran. Ayo kita pelajari hadis. Agar kita bisa selamat, agar kita bisa selamat dan tidak tersesat selamanya. Dan Al-Quran dan Al-Hadis ini adalah warisan pusaka Rasulullah. Sampai menjelang hari kiamat, dia akan tetap ada. Untuk menjadi hidayah bagi semua orang. Menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh alam. Agar manusia banyak terselamatkan dari kesyirikan. Agar manusia semuanya masuk ke dalam surga. Umat Rasulullah masuk ke dalam surga. Semoga kita menjadi hamba yang selalu memegang teguh Al-Quran dan hadis. Yang dua ini adalah pusaka Rasulullah, warisan Rasulullah. Setelah turunnya surat ini, An-Nasr ini, maka Rasulullah mengubah bacaan sujud dan rukuknya. Kata Aisyah, "Ma ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu nazala alaihi idza jaa nasrullahi wal fath yusalli salatan illa da'a subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli." Aku tidak pernah melihat Nabi membaca surat doa yang lain ketika sujud dan rukuk. Selain subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Tapi setelah turun idza jaa nasrullahi wal fath, kemudian datanglah ayat fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir, maka Rasulullah mengubah bacaan sujud dan rukuknya menjadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, wahai Tuhan kami, pujian untukmu, ampunilah aku. Inilah bacaan doa Rasulullah ketika menjelang wafat. Maka ibu sekalian rahmati Allah, kalau bisa kita hafalkan ya doa ini. Doa variasi doa sujud dan rukuk. Ya, selain subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal a'la, atau subhan rabbiyal azim wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, ada satu doa lagi yang kalau bisa kita hafalkan karena Rasulullah membaca ini di akhir hidup beliau, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ampunilah aku.
Sebagai penutup, maka ada 3 faedah yang bisa kita ambil dari surat An-Nasr ini. Yang pertama adalah anugerah, nikmat bahwasanya kota Makkah kembali ditaklukkan. Orang-orang masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Ini nikmat yang banyak. Maka dianjurkan untuk bersyukur dengan atas nikmat itu. Dan kita umat Rasulullah dianjurkan untuk bersyukur ketika mendapat nikmat dari Allah dan banyak-banyak beristighfar. Istighfar adalah penutup amal soleh. Setelah kita beramal soleh, sedekah, sholat, apapun, maka kita istighfar. Karena kita pasti tidak sempurna melakukan amal soleh tersebut. Rasulullah banyak beristighfar, maka kita harusnya lebih banyak lagi untuk beristighfar karena banyaknya dosa-dosa kita. Demikian, jazakumullahu khairan, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Saya kembalikan kepada MC ya, Bu Sri. Jazakallahu khair Ustadz atas ilmunya. Baik. Untuk sesi selanjutnya yaitu pertanyaan dari ibu-ibu. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan yang kira-kiranya ibu-ibu ada apa ya pertanyaan meskipun di luar tema ini bisa ya Ustadz ya? Oh, oke, dibatasi lagi. Monggo untuk langsung nanti ya Bu ya. Sekarang saya mau membacakan dari Ibu Lia. Apakah bertasbih dan istighfar dari ayat surat ini dapat diartikan jika dalam kehidupan sehari-hari mendapatkan nikmat anugerah, maka memperbanyak tasbih dan istighfar? Apakah tasbih dan istighfar dari surat ini dapat diartikan jika dalam kondisi sehari-hari mendapatkan nikmat anugerah, maka harus banyak tasbih istighfar? Betul sekali. Jadi surat An-Nasr ini adalah anjuran bagi kaum muslimin ketika dapat pertolongan dari Allah, ketika dapat nikmat dari Allah, maka banyak-banyak bertasbih dengan memujinya. Jadi kurang memujinya. Jadi fasabbih bihamdi rabbika, bertasbih dengan memujinya. Jadi artinya kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Dengan apa bersyukur? Yaitu dengan amal soleh. Dengan amal soleh. Jadi kalau kita dapat nikmat yang banyak, maka amal soleh juga harus bertambah. Jangan sampai kita dapat banyak nikmat, amal soleh malah berkurang. Itu namanya tidak bersyukur. Jadi setelah dapat nikmat, maka banyak bersyukur, bertasbih. Amal soleh harus lebih banyak. Nanti kalau sudah amal soleh, maka kita tutup dengan istighfar kepada Allah. Jadi itu maknanya. Jadi bersyukur, amal soleh, istighfar. Kalau mendapat nikmat dari Allah. Wallahu a'lam. Gitu ya Bu Lia. Mungkin sudah puas dengan jawaban dari Ustadz Hanif. Ada pertanyaan lagi? Ada. Oh ada. Allah maha cepat hisabnya. Artinya bagaimana itu Ustaz? Oh, ini keluar dari konteks ya. Keluar dari konteks ya. Satu saja. Wallahu sari'ul hisab. Allah maha cepat hisabnya. Maksudnya adalah Allah menghisab dengan teliti. Ada yang mengatakan, para ulama, saya lupa namanya, Allah menghisabnya dengan sangat teliti. Sangat jelas. Allah itu sangat rinci. Ada nama Allah Asmaul Husna namanya Al-Khabir. Al-Khabir itu beda dengan Al-Alim. Al-Alim itu Allah mengetahui hisab seseorang, tapi kalau Khabir Allah sangat rinci, sangat detail ketika menghisab. Maksudnya dengan sangat cepat itu sangat teliti menurut beberapa ulama. Wallahu a'lam. Ini, terima kasih Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Puji Trisna. Apakah doa Ibnu Abbas tadi bisa dipakai untuk memulai kita belajar? Allahumma faqihna fiddin dan seterusnya.
Nah, Masya Allah, ini adalah kebiasaan yang bagus. Sebelum kita belajar, sebelum kita mencari ilmu, maka kita berdoa kepada Allah seperti doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Ini bagus. Jadi sebelum kita belajar, kita mengatakan Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah kami dalam ilmu agama, wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kami perkara takwil Al-Quran atau tafsir Al-Quran. Ini kebiasaan yang bagus, insya Allah. Agar kita bisa lebih dalam mencari ilmu, dan Allah mengajarkan kita takwil, tafsir Al-Quran. Bagus ini pertanyaan dari Ibu Puji. Kemudian Ustadz, kalau misalkan istighfar kita rutinkan seperti kayak apa yang dipakai untuk wirid gitu, yang ditujukan untuk almarhum orang tua, apa bisa ya Ustadz? Istighfar untuk almarhum. Yeah. Bisa. Itu salah satu malah kewajiban seorang anak kepada orang tua, khususnya orang tua yang sudah wafat, sudah meninggal, maka kita mendoakan ampunan kepada Allah terhadap mereka. Jadi kita mendoakan orang tua kita yang telah wafat itu dianjurkan. Jadi nanti di akhirat orang tua yang anaknya selalu mendoakannya, selalu mohonkan ampun, itu orang tuanya dapat derajat yang sangat tinggi sekali. Jadi bahkan orang tua itu kebingungan, ya Allah, saya kok derajatnya sangat tinggi. Itu saya dapat pahala dari mana? Wong saya ini nggak bisa baca Quran misalnya. Saya ini nggak jarang sedekah dan lain-lain. Tapi kok derajat saya tinggi sekali? Maka kata para malaikat, istighfari waladikalak, yaitu kalian mendapatkan permohonan ampunan dari anak-anak kalian. Masya Allah. Jadi anak-anak yang suka memohonkan ampun orang tuanya, itu orang tuanya nanti akan dapat derajat yang sangat tinggi. Maka jangan lupa di doa-doa sholat kita, setelah sholat, doa-doa di waktu mustajab, jangan lupa doa orang tua. Yang paling mudah kan Robbana ufir lana wali walidina, atau Robbil firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Sungguh beruntung seorang orang tua kalau anaknya itu selalu baca doa itu. Robbil firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Insyaallah. Jadi seperti itu, Ibu. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ibu-ibu monggo kalau langsung mau bertanya pada Ustadz Hanif. Kalau tidak ada, langsung kita tutup pertemuan pada sore hari ini. Alhamdulillah, usai sudah kajian kita pada siang hingga sore hari ini, semoga kita bisa mengambil ibrohnya, dapat mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari, agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jangan berhenti untuk selalu menjaga amanah atau pusaka dari Rasulullah, seperti yang tadi Ustadz Hanif bilang, agar kita bisa mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Terima kasih. Dan yang terakhir saya ucapkan jazakallah khair buat Ustadz Hanif atas ilmunya yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga bisa menjadi berkah untuk kita. Amin. Baik, saya selaku pembawa acara mulai awal hingga akhir, apabila ada khilaf kata, ucapan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu, mohon untuk dimaafkan yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan milik saya pribadi.
Baiklah, marilah sebelum kajian ini kita tutup, mohon kepada Ustadz Hanif untuk memimpin doa. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad anta ghfir lana rabbuna khatayana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub. Tsabbit qulubana ala dinik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ibu-ibu, marilah kita tutup kajian pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Amin wa iyyakum. Jazakallah khair Ustaz. Amin.